kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Isa Al-Masih ya Ayu ya, yang sering disebut dengan Isa Al-Masih. Nah, sekarang kita akan memulai kebaktian kita. Adik-adik sekarang bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semuanya. Harus semangat ya. Iya, tapi satu dulu kita Kak Ayu. Sebelum kita mulai kebaktian kita harus kita saat teduh dulu. Nah, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini adik-adik. Semangat ya. Ya, kita akan memuji Tuhan. Bangkit berdiri yuk, yang semangat yuk. Kita memuji Tuhan, segala puji syukur. Bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing, hingga Engkau juga menggerakkan hati kami, hingga kami boleh tergerak hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga akan memulai kebaktian perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kebaktian online kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan kebaktian kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat gak? Kak Ayu masih semangat gak? Masih dong Kak. Iya, walaupun di rumah aja, tapi kita harus tetap semangat karena kakak juga di sini semangat ya Kak untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ayo bangkit berdiri yuk. Masih berdiri ya? Masih Kak. Iya, masih berdiri. Kita tes dulu semangatnya Kak Ayu. Ayo Kak, kita cek semangat adik-adiknya. Beri sukacita, Jai.
yang disampaikan oleh Kakak kita di Januar. Kita memuji Tuhan dulu ya Kayu. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Apa Kayu? Sungai-sungai Citarum. Iya. Ya semangat yuk adik-adik. Pakai gerakan. Siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil dulu yuk Kayu, Kak Januarnya. Udah siap belum ya? Siap Kak? Kak Januar. Halo adik-adik sekalian, apa kabar di rumah? Sekarang kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Sudah ambil Alkitabnya? Jika sudah, ayo kita buka Alkitab kita dari Lukas. Injil Lukas, ayo buka Perjanjian Baru Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Jika sudah ketemu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan tetap dan terus menyertai kami. Meskipun kami bosan di rumah, meskipun kami merasa tidak sanggup untuk terus-terusan di rumah, kami ingin bertemu dengan rekan-rekan kami, bertemu dengan teman-teman kami di gereja, di sekolah. Tapi Tuhan, kami mau turut dengan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau taat dengan segala aturan yang ada. Sertai kami Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya pimpin kami, sertai kami, agar kami memahami dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Kristus, inilah doa kami. Berfirman Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Tuhan,
Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Kakak akan bacakan untuk kita sekalian ya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Rekan-rekan terkasih dalam Kristus Tuhan, Shalom adik-adikku yang terkasih. Kakak mau nanya dong, siapa yang punya cita-cita? Ayo angkat tangan. Siapa yang punya cita-cita? Wah, kakak mau nanya dong, apa sih cita-cita itu? Cita-cita itu adalah harapan, adalah impian, visi kita ke depan. Anak-anak, nanti adik-adik nanti setelah besar mau jadi apa? Ada lagu waktu kakak zaman kecil dulu, lagu anak-anak, dia bilang, "Cita-citaku kepingin jadi dokter," gitu katanya. Banyak orang bercita-cita menjadi dokter. Kita punya gambar. Nih ada gambar di sini dokter kecil ya, nanti diperbesar ya sama Pak Herman ya. Gambar dokter. Gambar dokter. Siapa yang di sini punya cita-cita menjadi dokter? Atau gambarnya ini dia. Kelihatan nggak ya? Di gambar apa ya? Ini gambar TNI. Wah, siapa ya yang mau jadi ABRI? Siapa yang mau jadi TNI? Siapa yang mau jadi abdi negara? Wah, seru sekali. Atau kalau nggak suka itu juga ini, siapa yang mau jadi pengusaha, wira swasta, pembisnis? Wah, punya perusahaan di mana-mana, meeting terus-terusan. Wah, luar biasa. Atau cita-cita yang lain yang mulia juga, yang nggak kalah mulia sama yang lainnya, cita-cita sebagai petani, adik-adik. Wah, siapa yang mau menjadi petani? Jarang ya orang yang mau menjadi petani, padahal menjadi petani adalah tugas mulia. Bayangkan adik-adik, kalau nggak ada petani, siapa yang akan menanam padi? Siapa yang akan menanam sayur-sayuran? Wah, kita nggak bisa makan nasi dan nggak bisa makan sayur-sayuran lagi kalau nggak ada petani. Nah, atau siapa yang ingin jadi pendeta? Ada yang mau menjadi pendeta? Wah, hebat sekali adik-adik terkasih. Setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya harapan. Karena itu adik-adik sekalian, kita diajak bersama untuk menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan kita, dalam cita-cita dan harapan. Melalui harapan kita, melalui apa yang kita inginkan, kita bisa berkarya untuk Yesus Kristus. Sama seperti Yesus Kristus yang punya harapan terhadap kita. Mari kita baca ayat 48 dia bilang, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini."
Dan ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan mengharapkan kita semua menjadi saksinya. Karena itu kita akan diperlengkapi. Jadi orang-orang atau kita semua diajak oleh Tuhan untuk mempersaksikan iman kita dengan adanya diri kita. Kalau kita punya harapan sebagai dokter, harapan pengen menjadi TNI, menjadi polisi, menjadi petani, menjadi pendeta, kita berusaha dengan baik, sekolah dengan baik, ikuti aturan dengan baik, taat orang tua, sehingga kita akan mempersaksikan bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Dan kita memperlihatkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu taat dengan perintahnya. Karena dengan begitu kita akan dibentuk oleh Tuhan, kita akan dikuatkan, dimampukan, kita akan diberikan pengetahuan, diberikan kesabaran oleh Tuhan untuk ditempa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik ke depannya. Nah, adik-adik sekalian, karena itu yakinlah dengan proses yang Tuhan mau jadikan. Asal kita mau menjadi saksinya yang setia, dan kita mau mempersaksikan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menyertai kita sekalian. Karena janji Tuhan bagi kita semua adalah Dia akan, pada 49 ya, Dia akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa. Tuhan akan mengirim kepada kita penolong yang sejati, memberikan kita pendamping, Roh Kudus. Kalau kita mau setia untuk mengerti dan memahami firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap, dan jangan pernah berhenti bermimpi setinggi langit, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang setia dan memahami bahwa Tuhan selalu menyertai kita umatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu online untuk kebaktian online anak-anak lainnya. Tuhan berkati. Yuk kita panggil ke kakak-kakaknya yuk. Kak, yuk kita mulai lagi yuk, nyanyi lagi yuk. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Pikari Janua, dan sekarang kita tiba saatnya untuk mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Tapi adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan kembali memuji Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri, karena kita tadi merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita sudah menang. Waktu pertama hari Jumat kita memperingati Tuhan Yesus mati. Terus hari ketiga hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan sekarang hari ke. Nah, adik-adik, kita udah menang. Berarti kita memuji Tuhan. Ku menang, ku menang. Ayo semangat ya. Jumpa minggu yang akan datang. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.